Hai semua, di video kali ini saya akan membahas topik yang saya buat di bulan tanggal 22 Juni lalu. Mohon maaf baru sempat bikin videonya sekarang. Jadi ketika kita membahas kepemilikan saham oleh ETF, itu kita membahas tentang MSCI, membahas tentang FTSE gitu. Nah, padahal uang terbesar bukan di situ, tapi ada di tempat lain gitu. Nah, jadi kalau di dalam 39 kategori investor, ada yang namanya kategori ETF, Exchange Traded Fund. Jadi reksadana yang diperdagangkan di bursa. Mereka adalah pengguna utama daripada MSCI, daripada FTSE, daripada GDX, ataupun variasi-variasi eh, indeks yang lainnya gitu. Nah, tapi kalau kita lihat kategori yang lain, ada lagi yang disebut dengan MF. MF itu mutual funds, reksadana gitu. Nah, secara size, Bapak Ibu, kepemilikan saham oleh reksadana itu 5 kali lipatnya kepemilikan saham oleh ETF. Nah, per bulan eh, Mei 2026 itu ada 169 saham yang dimiliki oleh mutual fund di atas 100 miliar. Kalau kita cek yang ETF itu paling 70-an aja begitu. Nah, jadi datanya sebagai berikut. Di bulan April 2026 itu ETF yang pegang saham Indonesia itu ada 115 triliun, mutual fund 562. Di bulan Mei 2026, gara-gara ada saham dikeluarkan dari MSCI, kemudian harganya juga turun, itu dari 115 turun ke 100. Nah, mutual fund dari 562 turun ke 515. Jadi rasionya cukup konsisten sekitar 1:5 gitu. Nah, kalau di ETF itu 93% itu asing, kalau mutual fund itu kira-kira 80%. Jadi saya sudah bandingkan mutual funds yang oleh asing sama mutual fund yang dimiliki yang Indonesia punya ya. Indonesia punya kan juga ada reksadana beli saham. Itu size-nya kecil dari 515 T. Kita itu nggak sampai, nggak, kita cuma paling 70-80 triliun. Jadi basically 515 ini 80%-nya itu adalah pihak asing. Nah, jadi kalau kenapa bulan Mei asing banyak jual? Yang jual itu bukan ETF Bapak Ibu. Yang jual itu adalah MF. Kenapa? Karena ETF itu 115 ke 100 itu kan kombinasi dari harga dia jual sama harga turun. Tapi MF ini 562 ke 515. Jadi turunnya itu hampir 50 triliun gitu loh. Nah, inilah yang menurut saya ya memang kombinasi juga sih ya. Kombinasi dengan harga turun juga, tapi menurut saya inilah yang salah satu pihak yang banyak menjual saham Indonesia dibandingkan ETF. Nah, karena datanya cukup banyak, saya tampilkan dalam format pertama-tama saya ranking berdasarkan nominal di bulan April supaya kita bisa lihat April berapa, Mei berapa. Nah, kemudian saya kasih tanda up atau down, jadi di nominal sama di lembarnya. Nah, kita nggak bisa lihat cuma nominal karena bisa saja asingnya nggak jual atau MF-nya nggak jual, tapi karena harga turun, nominalnya turun. Jadi kalau mau lihat dia naik atau turun, idealnya kita lihat lembarnya. Jadi di nominalnya ada up sama down, di lembarnya juga sama ada up sama down. Nah, inilah ranking 1 sampai ranking 25. Waktu saya buat ini saya baru kaget gitu. Kalau ETF pegang saham Bank BCA itu sekitar 15-16 T. Ya, banyak, banyak. Tapi kan BCA dulu kan di masa jayanya 1000-an T. Sekarang mungkin 700-800 T gitu. Nah, dengan memegang 15 T, actually nggak banyak gitu. Nah, kalau dibuka MF-nya, itu 107 T di bulan Mei, 110 T di bulan April. Jadi inilah porsi chunk atau porsi besarnya daripada kepemilikan BCA itu ternyata dimiliki oleh ETF, dimiliki oleh reksadana ya yang 80% asing ini sampai dengan 107 T. Nah, karena kebanyakan ini adalah asing, eh, jadi no wonder gitu loh. Kalau misalnya tidak aneh gitu ya. Kalau misalnya ketika asing bilang Indonesia jelek, yang dijual tuh saham Bank BCA. Ketika asing bilang Indonesia bagus, yang dibeli juga saham Bank BCA. Mau yang bagus itu adalah saham komoditas atau apa, ya patokannya BCA. Kenapa? Karena datanya itu dia paling banyak punya saham ini. 2 kali lipatnya Bank Mandiri dan Bank BRI.
Jadi Mandiri BRI itu cuma 51 dan 56, setengahnya Bank BCA. Nah, kalau kita lihat BCA itu nominalnya turun 110 ke 107, ya sekitar 3T gitu ya. Nah, lembarnya dari 18.920 ke 18.837. Jadi lembarnya juga turun. Nah, kalau begini artinya orang jual, terus karena orang jual sudah pasti nominalnya turun. Kalau turunnya lebih dalam lagi, berarti penurunan harganya itu juga berkontribusi. Bank Mandiri juga sama, ya. Jadi 57,8 T ke 51. Kemudian lembarnya juga berkurang dari 13,1 miliar jadi 12,5 miliar. Jadi berkurang sekitar 700 juta lembar. Ya kalau misalnya mau dirupiahkan berapa, tinggal dikalikan aja 700 juta dikalikan sama mungkin 600 jutaan lah, dikalikan sama harga saham di bulan Mei. Nah, surprisingly Bank BRI itu dari 56,3 turun jadi 56,1, tipis sekali, nggak sampai 1 T ya. Tapi lembar sahamnya malah naik. Nah, jadi ini menunjukkan ketika harga sahamnya turun, reksadana itu actually malah serok bawah Bank BRI karena lembarnya mengalami kenaikan. Nah, ini juga terjadi di Astra International. Jadi dia punya nominal turun 41 ke 34, memang harga sahamnya turun cukup dalam ya. Tapi dari sisi lembar itu justru mengalami kenaikan. Nah, kalau Telkom ini unik. Jadi sudah ininya naik, ininya juga naik. Jadi eh, kalau bulan Mei orang bilang, wah marketnya habis-habisan turun segala macam, benar. Bulan Juni juga masih turun, tapi paling tidak Telkom itu sudah dibeli, harganya juga naik gitu. Jadi memang tidak semua saham bergerak satu arah. Nah kalau brand ini kan di ETF berkurang jauh ya. Nah kalau di reksadana juga dimiliki 20 T jadi 15 T. Kemudian lembarnya 46, 46. Nah, cuma kalau brand ini harus hati-hati karena ada satu investor besarnya brand itu adalah Jupiter Tiger. Jupiter Tiger itu kategorinya mutual funds. Padahal ini eh, nama produknya menurut saya kurang mencerminkan yang namanya mutual funds. Dan dia itu lebih mirip private equity fund. Kenapa? Karena dia itu sudah memiliki saham brand sebelum dia IPO. Jadi dari 4,6 miliar lembar itu kalau nggak salah mungkin 4, berapa itu punya dia sendiri. Jadi yang ini kita nggak bisa jadi acuan. Nah, Bank BNI itu sama kayak Telkom. Jadi nominalnya naik, lembarnya juga naik. Nah, ada United Tractor. Nah, kalau ini sama kayak BCA sama Bank Mandiri. Jadi 11,6 turun ke 9 T. Kemudian lembar sahamnya juga dari hampir 400 juta turun ke 392 juta. Nah, Indofood dua-duanya naik. Nah, Antam sama Aman ya. Nah, Aman kan dikeluarkan dari MSCI gitu. Nah, kalau kita lihat memang harganya turun cukup jauh di bulan Mei dari 7,3 ke 4,7 T, tapi lembarnya cuma berkurang sedikit gitu. Kebetulan reksadana tempat saya juga kelihatannya cukup memperhatikan saham ini. Jadi kelihatannya pada saat turun banyak yang berani beli di bawah juga gitu. Nah, ada Alfamart. Kalau Alfamart ini nominalnya turun, kan dia turun dari MSCI standar ke MSCI small. Nah, actually dia punya unit malah naik gitu. Nah, ibaratnya berarti harga turun, orang malah beli terus gitu. Nah, kalau Goto ya, Goto ini mengalami penurunan. Bulan Mei itu harganya masih sempat di atas 50. Kalau bulan Juni kayaknya sudah 50-an terus gitu. Nah, itu dari 5,7 ke 5,2 T, lembarnya berkurang tapi tidak banyak. Kemudian ada ICBP sama ISAT itu dua-duanya up ya. 780 juta ke 791, 2624 ke 2661. Jadi naik tapi nggak banyak ya. Nah, ada saham emas ya. Emas ini eh, nominalnya turun tapi lembarnya naik. Kemudian ada MDKA dan KLBF ya, itu dua-duanya turun. Ada Adaro yang nominalnya turun tapi lembarnya naik walaupun naiknya sekitar 20 juta lembar, 1713 menjadi 1735. Nah, kemudian ada MAPI. Nah, kalau MAPI ini case-nya unik. Berarti eh, nominalnya naik, tapi unitnya turun. Kalau yang seperti ini berarti harga sahamnya mengalami kenaikan. Jadi meskipun lembarnya berkurang, tapi itu ketutup dari kenaikan harganya.
Nah, kemudian yang seperti MAPI ini kayaknya cuma dia di sini. Nah, ada AADI yang sama-sama turun, Pegas yang nominalnya turun tapi unitnya naik, BRMS sama Akra sama-sama turun, kemudian BRPT yang sama-sama naik, begitu. Nah, jadi kita bisa lihat bahwa ketika marketnya crash, ketika harga sahamnya jatuh dan segala macam, betul, eh, harga turun tuh tidak baik gitu. Tapi ternyata para mutual funds itu masih ada yang beli kok gitu. Jadi tidak semua mutual fund itu jual. Nah, mutual fund yang beli juga banyak. Bahkan di perbankan saja dari 4 bank besar, BCA, Mandiri, BRI, sama Bank BNI, itu BCA Bank Mandiri dijual, tapi BRI Bank BNI itu dibeli. Nah, ini adalah transaksi selama bulan April ke bulan Mei. Nah, kemudian ini ntar ranking 56 sampai sorry 26 sampai 50. Ya, mungkin saya nggak bacakan semua ya, tapi mungkin saya point out yang em, mungkin penurunan cukup signifikan gitu. Misalnya kayak INKP sama TINS 324 ke 304 berarti ada 20 juta lembar dijual. Nah, kalau TINS 875 ke 804 berarti ada sekitar 70 juta lembar saham dijual. 70 juta lembar saham kalau harganya 1.000 kan berarti sudah 70 M gitu ya. Nah, kemudian Bina, oke, kadang-kadang ada saham-saham seperti ini 3 triliun gitu ya. BRIS, kalau BRIS ini nominalnya naik tapi lembarnya malah turun. Nah, berarti kalau harganya naik, mutual fund-nya jual. Ya. Inco Bumi semua sama-sama turun. Nah, Unilever kan kalau kita perhatikan harga sahamnya sempat naik. Ternyata mutual fund ini juga menambah kepemilikannya dari 2,6 T ke 3,2 T. Nah, kemudian unitnya dari 1745 jadi 1880. Kalau Unilever kan kayaknya dia punya tren penurunan laba bersih, kayaknya sudah ada berhentinya gitu. Nah, ketika laba bersihnya mulai naik, mungkin itu juga yang membuat MF mempertimbangkan untuk menaikkan. Nah, kemudian ada DSSA. Ya, DSSA waktu dikeluarkan dari FTSE MSCI, di ETF turun jauh, di MF juga turun jauh dari 2,6 T ke 750 M. Tapi kontribusinya lebih banyak dari harga. Kenapa? Karena kalau dari unit terus terang nggak banyak. Jadi ketika harga sahamnya drop dalam, apakah mutual fund cut loss? Ya mungkin ada, tapi nggak banyak loh ternyata. Dari 1,6 miliar lembar jadi 1,541. Jadi artinya cuma sekitar 60 juta lembar saham yang dijual oleh mutual fund pada 1 bulan itu. Ali, saya nggak ngikutin saham apa. Medco, SMGR turun. Ya, SMGR ini eh, dari 3,3 T ke 1,9, sorry 2,3 maaf ke 1,9, kemudian unitnya juga mengalami penurunan. Nah, kalau yang naik ini ada Cepin, Cimori, Mapa, sama Java. Jadi harganya naik, bisa saja karena lembar kepemilikannya naik menyebabkan nominalnya naik. Itu mesti dicek gitu ya. Nah, SMSM sama Bank BTN itu nominalnya turun, tapi unitnya naik. Mayora, dua-duanya naik sama kayak temennya di atas. Ciputra, ya Ciputra ini dari 1,8 ke 1,7, lembarnya itu turun tipis. Ya, 2665, 2665, cuma beda ekornya aja. Jadi terus terang nggak banyak pergerakan. Ada Pakuwon, ya Pakuwon itu eh, lembarnya naik cukup banyak dari 5,7 miliar ke 5,9 miliar. Berarti ada pembelian sekitar 200 juta lembar saham. Nah, kalau dari eh, ini 1,8 ke 1,7, artinya penurunan harganya mungkin cukup lebih banyak daripada saham yang dia beli. Nah, ADMR sama-sama turun, Excel sama-sama naik. Kemudian ada ITMG, ya. ITMG ini unitnya naik tapi nominalnya turun. MTEK dua-duanya turun. Kalau PTBA itu eh, dua-duanya naik. Seperti itu. Ini ranking 26 sampai 50. Nah, selanjutnya ini ranking 51 sampai 75. Nah, kalau di sini eh, lebih banyak yang lembarnya turun ya. Jadi yang naik itu cuma Cuan, ya. Cuan ini grupnya Barito ternyata masih ada pembelian oleh mutual funds, walaupun dari sisi nominal turun jauh ya, 1,4 T tinggal 800 miliar, hampir 40%-nya. Tapi dari 1,2 miliar lembar jadi 1,330. Ya, jadi mutual fund masih lakukan pembelian.
Nah, kalau TPIA turun, Power turun, kalau JSMR mengalami kenaikan. Eh, nah, kemudian harta ini yang terkait sama toko emas, ternyata juga mengalami penurunan dari 482 ke 430. Indi 319 ke 275. Kemudian Mika ya, Mika ini cuma naik tipis. Avia, Avia ini kalau kita lihat eh, dari sisi nominalnya nggak beda banyak, tapi kalau dari lembarnya dari 2,8 miliar ke 3,14, berarti kan ada pembelian sekitar 350 juta lembar saham. Ya sebetulnya itu besar kecil tergantung harga sahamnya. Kalau 350 juta kali 100 ya kecil. Kalau 350 juta kali 1.000 ya lumayan gitu. Nah, Archie ya Archie ini saham emas, nominalnya turun, lembarnya juga turun. Kemudian MBMA, nah ini turunnya cukup lumayan ya. Nominalnya dari hampir 1 T sekarang hampir 500 miliar. Dari 1,4 ini sekarang 1 miliar lembar. Jadi penjualannya itu sampai 460 juta lembar saham. Ada ESA, ya ESA juga turun. Nah kalau INTP 186 ke 201, TAPG dari 457 ke 524. Jadi eh, terlihat bahwa pembelian oleh saham oleh mutual fund itu dua ini kayaknya cukup signifikan begitu. Apik ya, Apik ini sahamnya nggak gitu liquid. Nah ada Hill 784 789 nggak banyak perubahan. Gudang garam ya, gudang garam ini dari 56 ke 59. Nah ini dari hampir 900 ke 1 T, jadi ada kenaikan. eh Ya ini kayaknya kalau rokok lebih ke view soal ini sih, view soal apa namanya, eh tembakau seperti apa. Kan kita kayaknya di pemerintahan yang baru ini tembakau cukainya tidak lagi naik. Tapi sekarang lagi ada berita kita mau ikut-ikutan Singapura, eh, rokoknya nggak boleh ada mereknya. Jadi harus putih polos dia punya kemasan gitu. Nah itu kayaknya juga punya efek negatif. Nah, kemudian Boga, Emsin, Emsin ini sama kayak emas. Dia lagi coba listing di Hong Kong juga gitu. Mitratel ada kenaikan 164, 1818. Kemudian Dewa, eh, Casa, Bevin, SSIA, semua lembarnya mengalami penurunan. Nah, energi totalnya nominalnya turun, tapi dari sisi lembarnya naik sedikit. Nah, ini ranking 51 sampai 75. Selanjutnya ranking 76 sampai 100. Nah, kalau 76 sampai 100 ini lebih banyak yang down ya. Yang naik ini cuma Care, kemudian HMSP, MNCN, kemudian ada Bank, Niro, Power, Sido, ya, sama Era. Nah, kalau lainnya kalau kita lihat penurunannya ini juga diikuti dengan penurunan lembar sahamnya. Cuma ada yang turunnya tipis, ada juga yang turunnya cukup lumayan banyak gitu. Nah, kemudian ranking 101 sampai 125. Ini yang naik ada PNLF, jadi dia punya nominal naik, dia punya lembar juga naik, walaupun ya lembarnya naiknya nggak banyak-banyak amat sih. 1,5 miliar lembar jadi 1,628. Jadi naiknya mungkin sekitar ya 60 juta lembar gitu. Nah, AALI naik, Auto naik, SMRA naik dikit, Supa juga naik dikit. Ya, Supa ini kayak kalau nggak salah saham baru IPO, ternyata sudah dimiliki oleh mutual fund asing gitu. Nah, walaupun mungkin belum 1 tahun. Ada Dharma, Dharma ini sudah IPO cukup lama, turun. S Hardware, ini naiknya sangat signifikan ya, dari 356 miliar jadi hampir 600 miliar. Ternyata kepemilikannya dari hampir 1 miliar lembar jadi 1,7. Jadi ini termasuk yang kepemilikan sahamnya meningkat cukup signifikan oleh mutual fund asing. Nah, BSDE, Raja turun, turunnya cukup banyak nih si Raja, 80 juta jadi 63 juta. ABMM ini nggak banyak berubah. Kemudian Petro, ya Petro ini dari 64 juta jadi 86 juta. Ya, jadi kayaknya mungkin penurunan harga saham grup Barito cukup dalam. Sudah mulai ada yang berani serok bawah seperti itu. Arto, ya Arto ini nggak banyak berubah, turun. MTDL juga turun turun sedikit. Nah, PGYO, MPMX, BNGA
itu mengalami kenaikan. Ya, jadi kalau kita lihat kayak PGO dari 322 ke 370. Nah, ini cukup lumayan juga sih. Berarti ada sekitar hampir 50 juta lembar saham. MPMX ini naik sedikit, kemudian BNGA naik sedikit, BKSL ini eh, lembarnya naik cuma nominalnya turun. Kemudian ini Mio ya, Mio Star itu lembarnya turun. Pani termasuk yang naik dia punya lembar, walaupun secara harga dia turun. Nah, kemudian ada SMMA yang lembarnya naik sedikit, nominal juga naik sedikit. Ya kadang-kadang harga sahamnya kalau nggak banyak bergerak, nominalnya naik sedikit, itunya sudah ikut naik gitu. Nah, SCMA sama Trump ini termasuk yang dua-duanya turun. Nah, ini ranking 126 sampai 150 kan tadi datanya ada sekitar 170-an. Nah, kalau di sini eh, baca sama SPTO turun lembarnya, MIDI, Wi-Fi, NATO naik. Ya, tapi kalau kayak MIDI naiknya nggak banyak. Wi-Fi juga nggak banyak, NATO juga nggak banyak. Sisanya ini turun semua dari Prodia, Bali, Fore, Gajah Tunggal, BP, IMPC, MABA, LPKR, LGCP, BUFA, ya itu semua mengalami penurunan. Nah, kalau WINS ini naik, tapi naiknya juga sangat tipis. BBYB ya turun. Ini MSTI, tapi naiknya juga nggak banyak, 125 ke 128. Kemudian ada Tebik, Tebik itu eh, ya turun dikit. Kalau MDLA ada kenaikan tapi tipis. Kemudian ada Bluebird, ya Bluebird ini 106 ke 94. SMDR 462 ke ini juga nggak banyak perubahannya. Nah, total Kepik sama Waskita naik. Ya, total naik, KPIG naik. Nah, kalau Waskita ini feeling saya ini kan kalau nggak salah sahamnya sedang dalam masa suspend ya. Mungkin ada yang jual-jual sedikit di nego atau beli-beli dikit di nego gitu. Tapi logikanya sih saya nggak tahu dari mana angkanya bisa naik. Nah, ini yang terakhir, ranking 151 sampai 169 yang per bulan April di atas 100 miliar. Ratu sama WIM ada kenaikan ya. Kemudian Cevin turun, LT turun, LPPF naik sekitar 4 juta, ASA turun, AGI sama TCPI naik, kemudian Home turun, MIDI sama Cinema itu naik. Nah, Cinema ini naik signifikan ya. Dari 115 miliar jadi 234 miliar. Kepemilikan sahamnya dari 1,1 miliar jadi 2,3 miliar lembar. Jadi ini termasuk yang pembelian cukup signifikan, termasuk MDIY 136 jadi 298 gitu. Nah, Hexa, BJBR, Mina, SSMS, SIM, Dinet, SMRU, Tugu ini turun. Nah, special mention untuk si Bank Danamon sama MLBI. Jadi Bank Danamon itu dari 23 juta jadi 44 juta, sehingga 99 miliar jadi 205 miliar. MLBI dari 13 juta jadi 40 juta, sehingga 80 miliar jadi 239 miliar. Nah, jadi ini dua saham yang dia di bawah 100 M, cuma di bulan Mei ini di atas 100. Kemudian ada juga yang tadinya di atas 100, sekarang di bawah 100. Contohnya kayak ASA, BJBR, SSMS, SIMP, sama Tugu. Nah, eh, jadi variasi-variasinya kalau kita perhatikan, ada yang nominalnya naik, lembarnya naik. Jadi artinya eh, kemungkinan yang terjadi ya, harga sahamnya lagi naik, dibeli terus, serok atas gitu. Nah, ada yang nominalnya turun, lembarnya turun. Berarti harganya udah jatuh, dibuang lagi lembarnya, buang bawah. Nah, ada yang nominalnya naik, lembarnya turun, artinya harganya sedang naik, orang sedang profit taking, buang atas gitu. Nah, ada juga yang eh, nominalnya turun, lembarnya naik, artinya harganya sedang turun, tapi dibeli-beli terus secara bawah gitu. Nah, satu hal yang perlu saya kemukakan, mutual fund itu kan reksadana. Reksadana kan yang kelola kan manajer investasi. 80% tuh manajer investasi asing, 20% tuh MI lokal gitu. Apakah mereka smart money? Kayaknya enggak juga sih. Pengelolaannya juga sama-sama manusia.
mereka bisa FOMO, ya tergantung berita apa, bisa salah prediksi, bisa juga kurang bijaksana gitu, karena dia manusia, ada salahnya gitu. Jadi eh, kalau misalnya MF lagi beli, tidak berarti smart money lagi borong terus harganya akan naik. Itu dua hal yang berbeda gitu. Ya. Jadi eh, maksudnya jangan jadikan patokan kalau MF-nya nambah posisi kita juga ikut-ikutan. Ya, simpel saja. Ya, mereka beli karena ada suatu pertimbangan dan itu wajib karena peraturan OJK mewajibkan semua tindakan itu harus ada dasarnya. Tapi saham yang mereka beli tidak jaminan pasti naik. Ya, kalau marketnya lagi crash, tidak jarang juga mereka rugi sama cut loss. Jadi ini untuk referensi saja, bukan rekomendasi beli, jual atau tahan. Nah, dari 169 saham yang dimiliki MF dan punya dana 100 miliar di bulan April, 71 saham itu meningkat. Artinya di bulan April misalnya punya 100, bulan Mei itu di atas 100. 98 berkurang. Nah, jadi eh, ini dugaan saya yang bikin asing banyak net sell di bulan Mei kemarin. Jadi 71 buy, 98 sell. Nah, di Mei 2026, tadi yang di April ada 169, di Mei tinggal 166. Berarti ada yang turun dan di bawah 100 miliar, ada juga yang naik, yang tadinya di bawah sekarang di atas. Nah, saham yang dikeluarkan dari MSCI dikeluarkan karena MSCI atau FTSE karena alasan high shareholding concentration, ternyata tetap dimiliki oleh MF dan ETF gitu. Nah, jadi artinya kalau saham dibuang oleh MSCI gitu, misalnya dikeluarkan, dikeluarkan juga dari FTSE, tetap ada kok MF sama ETF yang beli kok. Artinya hidup itu bukan hanya MSCI saja, bukan hanya FTSE saja. Dan bagi fund manager, ya mereka referensi, tapi bukan acuan utama. Kalau misalnya ada pertimbangan fundamental, ada pertimbangan valuasi, pertimbangan story, atau pertimbangan teknikal, tidak masuk MSCI juga bisa dibeli. Karena kalau kita lihat yang di atas 100 miliar saja sampai ada 160-an sekian. Padahal member MSCI sama member FTSE itu eh, paling nggak sampai 100, cuma 60-70 gitu. Nah, jadi eh, oke kita perhatikan MSCI, dia global index provider, tapi bukan berarti kalau MSCI bilang keluar dan semuanya jelek, atau MSCI bilang buy, harganya akan double-double gitu. Belum tentu. Nah, mutual fund itu biasanya lebih kepada fundamental, lebih kepada story. Nah, demikian pembahasan ini. Sekarang sudah tanggal 3 Juli. Tidak lama lagi nanti datanya sudah keluar yang bulan Juni. Nanti kalau sudah sempat akan saya update lagi. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih.